16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kalau Alkitab kita di sini dipisah-pisah, ada tema yang berbeda-beda. Tetapi kalau dalam versi King James Version-nya, saudaraku, tidak ada dipilah-pilah. Karena itu saya ambil, saudaraku, dalam ayatnya yang 16 sampai dengan ayat 23. Saya cukup membaca ayat 16 dan 18. Bapak Ibu Saudara baca ayat 19 sampai ayat 23 di dalam hati. Jangan keluar suaranya, saudara. Demikian firman Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin dulu. Berapa banyak yang bawa Alkitab? Halo. Kita hitung ya, saudara. Yang bawa Alkitab, baik Alkitab elektronik maupun Alkitab kertas. Berapa banyak? Lambaikan tanganmu, saudara. Haleluya, Tuhan baik. Dari 700 orang ada sekitar 790 orang yang bawa Alkitab, saudara. Haleluya. Beginilah firman Tuhan. Matius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 23. Saya baca ayat 16 dan 18 sampai 18. Bapak Ibu Saudara baca ayat 19 sampai dengan ayat 23. Di dalam hati tidak bersuara, Bapak Ibu Saudara. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua orang di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi, oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara irama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Hari ini firman Tuhan bertema penderitaan di dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang nggak tahu bahwa sebenarnya pada saat Natal atau waktu Yesus lahir ke dunia, ternyata ada gejolak yang sangat besar yang terjadi pada waktu itu. Keadaan politik pada waktu itu kacau balau, saudara. Bayangkan Raja Herodes. Kalau saudara tadi mengikuti, membaca bersama-sama dengan saya, pada waktu itu Raja Herodes merasa tertipu. Apa yang dia sepertinya gondok sekali, saudara. Dia tertipu waktu itu. Dia bilang begini, hai orang Majus, kalau engkau menjumpai bintang, tempat di mana bintang itu begitu bersinar, beritahulah kepada kami, maka kami akan datang kepadanya untuk menyembah dia. Kenapa, saudaraku? Karena menurut penanggalan bintang, sesuatu yang tidak lazim pada waktu itu menandakan ada seorang pribadi yang lahir yang mungkin menurut mereka itu adalah dewa dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Orang Majus diberitahu oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada orang Majus, orang Majus, jangan dengarkan Herodes, sebab mulutnya tidak sama dengan hati. Ada di sini Bapak Ibu Saudara, ngomongnya tidak sama dengan yang di hatinya. Pak, aku enggak kesinggung sama Bapak masalah kata ini, tapi dia enggak begereja 1 tahun, saudara. Ada begitu, Pak, kalau Bapak lu berkorban bagus, Pak. Tapi setiap saya khotbah dia tidur, saudara. Pak, Bapak itu kalau melayani lu mantap, Pak, katanya. Tapi setiap melihat saya, lari bolak-balik. Kadang-kala banyak orang seperti itu. Tidak sama yang di mulut diucapkan dengan yang di hati. Itu Herodes. Jadi kalau saudara jumpa orang seperti itu bilang, Herodes kau gitu, saudara. Hendaklah ya, jangan bilang seperti itu. Waktu merasa tertipu,
cuma berencana, dia mengambil satu tindakan. Apa tindakannya? Membunuh semua anak-anak mulai dari 0 tahun sampai 2 tahun. Artinya apa saudara? Penderitaan yang begitu dahsyat terjadi. Jadi kalau hari ini saudara datang ke gereja dengan pakaian baru kata Natal, bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Kalau gara-gara apa saudara kata Natal ini saudara masih bisa menikmati 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, engkau masih ada duit di kantong, katakan sawah dulu Yesus Kristus. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang terjadi zaman Yesus. Pada saat Yesus lahir, penduduk Yerusalem dalam ketakutan besar. Mereka yang punya anak 2 tahun ke bawah, mereka ragu bagaimana dengan anak kami kalau ketahuan Herodes mati semua. Bayangkan saudara, setiap orang yang punya anak pada waktu itu alamat ketakutan. Mungkin mereka akan sembunyikan itu anak. Mungkin mereka akan berbuat sesuatu supaya anak mereka selamat. Tapi Alkitab berkata apa saudara? Terdengar jeritan tangis. Itu artinya sesuatu yang terjadi dahsyat luar biasa membebani hidup mereka. Karena itu saya katakan tema hari ini adalah kemuliaan di dalam penderitaan. Maksud saya apa saudara? Jangan berkecil hati kalau hanya dalam setiap tahun hidup engkau terima penderitaan. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, jangan engkau lemah imanmu hanya karena engkau punya masalah yang bertubi-tubi. Engkau tinggalkan Tuhanmu hanya karena engkau punya masalah yang tidak bisa engkau selesaikan. Lihat saudaraku, orang-orang di Yerusalem, mereka terima itu sebagai bagian apa? Yesus harus hadir di dalam kehidupan mereka. Amin saudara. Saya mau tanya kepada saudara, sudah yakinkah engkau bahwa Yesus ada dalam hatimu? Berapa orang yang sudah yakin angkat tangan? Gak apa-apa lah saudara, gak pakai apa namanya deodoran ya? Gak pakai deodoran, gak apa-apa lah saudara. Berapa banyak yang hari ini sudah yakin Yesus ada dalam hatinya? Berapa banyak? Saya mau itu pakai bahasa Nias. Angkat tangan saudara, saya mau itu pakai bahasa Nias. Kalau salah, kasih tahu ya Pak ya. Sada 2 telu 4 5 ono 7 walusia 1. Betul Pak ya? Begitu. 10 orang yang merasa lahir baru dalam Tuhan. Biar penderitaan datang dalam hidup kita, asalkan Yesus tetap terpelihara dalam diri hidup kita. Waktu itu banyak anak-anak yang meninggal, dibunuh oleh Raja Herodes. Tapi Yesus harus tetap lahir dan bertumbuh. Yesus harus tetap menjadi besar, menjadi pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Dan ending terakhir dari kelahiran Yesus apa saudara? Dia harus mati di kayu salib untuk saudara dan saya, supaya kita diselamatkan. Amin saudara. Jadi kalau hanya gara-gara penderitaan kecil, Bapak Ibu Saudara, kita tinggalkan Tuhan. Saudara, di mana imanmu sebagai orang Kristen? Ingat, ketika penderitaan itu akan datang, ada firman Tuhan yang berkata kepada Maria dan Yusuf, Maria dan Yusuf, engkau akan melahirkan anak dan engkau harus menamakan dia, yaitu Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Jadi sebelum Yusuf dan Maria terima penderitaan itu, Tuhan sudah ingatkan kepada mereka, engkau pasti alami kejadian yang dahsyat, engkau akan alami penderitaan, tapi aku mau katakan kepadamu, engkau akan disertai olehku, kata Tuhan. Maksudnya apa? Yang pertama, di tengah-tengah penderitaanmu, sadarilah bahwa Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, seorang nelayan, dia hanya membawa sedikit air minum, katakanlah seperti segini. Dia lupa membawa air minum.
Dia nelayan, dia kerja, dia habiskan. Tapi karena teriknya matahari, Bapak Ibu Saudara, ini sudah habis. Karena teriknya matahari, ini sudah habis. Dia keringat, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kirim nelayan-nelayan lain, kalau bisa pas mereka lewat dengan saya. Mudah-mudahan mereka bawa air minum, lalu saya minta air minum. Tapi sampai keringnya matahari membuat dia lemas, tidak berdaya. Dia tertidur, Bapak Ibu Saudara. Dia tertidur. Lalu lewatlah temannya. Saudara, temannya bilang, "Hei kamu kawan, kenapa kau kawan?" Katanya. Dia bilang, "Kau tahu, sudah 3 jam aku menantikan pertolongan. Aku sudah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kirimkan orang untuk kasih aku air minum. Tapi aku bersyukur," katanya, "engkau sudah ada di sini dan aku pasti bisa." Lalu kawannya bilang, "Maaf kawan, air minum pun habis." Dia berkata, "Waduh, berarti tidak ada pertolongan." Lalu sekarang ini ngomong, saudara, kenapa kau begitu bodoh? Engkau kehabisan air minum. Bukan dari sekelilingmu itu semua air. Saudara, waktu dia tersentak dengan perkataan dia, betapa bodohnya aku. Sekeliling danau ini adalah air, tapi aku harus cari pertolongan, minta minum yang menurut aku harus tercukupi. Berapa banyak orang Kristen seperti ini? Di tengah-tengah masalahnya dia tidak pernah menyadari bahwa Allah menyertai dia. Padahal Tuhan sudah ngomong, waktu 2000 tahun yang lalu, Yesus harus lahir dan kau harus menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Banyak orang nggak sadar, di tengah penderitaannya, di tengah masalahnya, di tengah setiap kejadian-kejadian dalam hidupnya, Allah melihat, Allah menyertai. Bahkan mungkin Allah hari itu sedang memperhatikan dengan betul-betul penderitaan kita. Tapi kita tidak sadar seperti nelayan tadi. Kita hanya bisa berdoa terus, sama seperti Musa berdoa. Musa berdoa ke Tuhan, "Tolong lepaskan kami, tolong bebaskan kami," kata Musa. Tapi apa Tuhan bilang? "Musa, ngapain kau terus berdoa? Sementara kau sudah punya tongkat di tanganmu." Itu artinya ada kuasa penyertaan Tuhan bersama dengan engkau. Ngapa kau terus berdoa? Kadang-kala orang Kristen terlalu rohani, saudara. Ada penderitaan sedikit-sedikit berdoa, ada penderitaan sedikit-sedikit berdoa. Saya mengatakan itu baik, saudara. Tapi kau harus sadar, di dalam penderitaanmu Tuhan menyertai saudara. Amin, saudara. Maka kau harus sadar di situ sebagai orang percaya. 2020 kita sudah alami sesuatu yang dahsyat, saudara. Mulai 2000, maaf saudara, ini orang tua saya ada di sini, Bapak rohani kita. Sebelum virus corona datang, dia sudah katakan bencana apa? Dia bilang kiamat akan terjadi untuk dunia. Saya bilang bukan kiamat yang terjadi, tapi akan ada pembunuhan massal yang terjadi. Dan betul, pas bulan 12 bapak saya pas dia kena penyakit itu, saudaraku. Disitulah langsung terjadi yang pertama pembunuhan dan mereka ke seluruh dunia. Dan Indonesia hari ini sudah 600.000 lebih yang kena COVID-19. Saudara, penderitaan seperti ini mengajar kita seperti ujian tadi, berkata apa? Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Amin, saudara. Karena ketika kita sadar bahwa Tuhan bersama dengan kita, maka kita tidak pernah takut dan gentar. Waktu kita sadari bahwa Tuhan berpihak dengan kehidupan kita, Dia peduli dengan apa yang kita alami, maka kita akan diberikan kekuatan di sana, saudara. Inti yang pertama adalah sadarilah bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara. Yang kedua, saya 2 poin saja mau saya sampaikan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 19 sampai
makin cepat makin bagus saudara. Matius pasal 2 ayat 19 dan ayat 20. Gak usah lah dulu bapak pak, udah biasa, gak usah dulu pak, gua ada dulu pak, yang lain dulu pak. Gak apa-apa lah pak, kita sudah sediakan nasi 5 kotak 1 orang. Kalau kelamaan Cici tolong Ci baca Cici aja pak, gak usah pakai Cici, gak apa-apa Cici ya. Ayat 20. Iya, puji Tuhan. Yang kedua dan yang pertama adalah kau harus menyadari di dalam penderitaan itu saudara ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tetapi yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah menerima pimpinan dari Tuhan. Kenapa kita hidup di dunia ini berdasarkan rancangan dan rencana Allah? Artinya waktu kau lahir, di situ Tuhan sudah tetapkan saudara. Namun waktu Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah tetapkan kita ada proses kehidupan. Dan mungkin itu penderitaan yang silih berganti terjadi dalam hidup kita. Tapi lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tadi Bapak Ibu Saudara. Waktu Yusuf dan Maria berada di dalam ancaman itu, mereka lari ke Mesir. Mereka diam di sana beberapa saat. Tapi setelah kemudian Tuhan ngomong sama mereka melalui mimpi. Itu artinya apa saudaraku? Ada pimpinan Tuhan. Dia gak akan biarkan saudara begitu terus. Amin saudara. Waktu engkau gak punya duit, seminggu kosong, pasti dia gak biarkan engkau kosong terus selamanya. Amin saudara. Ada di tempat ini yang sampai hari ini bawa persembahan gak pernah ada. Adakah Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini setiap gereja tidak pernah ada? Adakah semalam yang tidak memberi persembahan? Tidak ada saudara, tapi semalam ada 3 amplop kosong. Enggak. Apakah hanya gara-gara tidak ada uang di tangan saudara? Tuhan biarkan terus begitu engkau kosong. Saya mau katakan Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Amin saudara. Ya Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Waktu kau punya masalah dia biarkan saudara mati karena masalah. Tidak seperti itu Tuhan. Saya selalu katakan kepada saudara, kalau Tuhan yang kau sembah tidak bisa melepaskan engkau dari setiap masalah dan pergumulan, maka tinggalkan dia sebagai Tuhan. Maksud saya apa? Saudara kau harus punya iman yang hidup. Karena Tuhan kita lebih besar dari dunia ini saudara. Dia lebih dahsyat dari dunia. Dan kenapa hanya gara-gara masalah kecil engkau tidak bisa lihat pimpinan Tuhan di sana? Yusuf dan Maria dia dipimpin oleh Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan ingin supaya Yusuf tidak larut di dalam ketakutan. Dia pimpin Yusuf. Yusuf kau pulang. Karena orang yang membunuhmu sudah mati darahnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saudara kita nggak tahu di tahun 2021 apa yang akan terjadi, betul? Kita nggak tahu. Bahkan seorang pendeta katanya bilang sampai 3 tahun akan terjadi kesusahan dahsyat saudara. 3 tahun. Kalau saudara yang ada di kebun masih enak, selagi harga sawit masih bisa ada saudara puji Tuhan. Harga sawit masih ada, masih bisa. Tapi kalau di kota sekarang saudara juga luar biasa. Itu adik saya yang tadi, itu adik saya saudara. Sampai hari ini saudara belum dipanggil dari perusahaannya, dari meja ini. Masih dirumahkan, bayangkan saudara dari 2009 dari bulan 9 sampai sekarang. Dirumahkan tanpa status, kalau dipecat enak dapat pesangon.
Ini adik saya, saudara. Itu adik saya. Dan kalau ada saudara yang mau main mata sama dia, bisa telepon sama saya dulu. Saya akan bilang berdoa 40 hari 40 malam, doa puasa. Itu adik saya. Tapi puji Tuhan saudaraku, kami kemarin dapat berkat dari Tuhan. Apa? Ternyata saudaraku 4 hari yang lalu adik saya sudah dimonetisasi saudaraku YouTube-nya. Berarti dia sudah sah menjadi YouTuber. Bapak ibu saudara bisa masuk ke YouTube-nya. Yesia Parosita Sijiro. Saya lihat. Jadi kalau ada iklannya jangan di skip saudara, supaya dia dapat uangnya saudara. Jangan skip saudara. Puji Tuhan. Saya bilang, kami selalu setiap pagi berdoa. Saya selalu bilang, Tuhan lukiskan dia di telapak tangan. Maksudnya apa saudara? Kalau melihat penderitaan hidup kita akan stres, depresi, betul? Kita akan stres. Lihat anak bertingkah, udah pusing. Tuhan kalau bisa Tuhan jangan punya anak. Tapi waktu gak ada anak, kau bilang, Tuhan tolong berikan aku anak. Tuhan pusing sendiri. Dikasih anak kau pusing, gak dikasih anak kau pusing. Katanya saudara. Jangan gara-gara begituan. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan. Dia tidak membiarkan Yusuf dan Maria berada dalam ketakutan. Tapi dia pimpin Yusuf dan Maria. Maria pergi kembali. Kalau kau tidak kembali, engkau tidak akan menjadi namanya Yesus dari Nazaret. Disuruh mereka kembali saudara dari sana. Maksudnya apa? Dia tidak akan biarkan masalah itu terus berulang. Kalaupun saudara, kalaupun saya mau bilang kepada saudara, sampai tahun ini kau masih alami masalah demi masalah, yakini yang pertama dia menyertai saudara, dan yang kedua yakini bahwa dia memimpin hidup saudara. Kalau tidak seperti itu, sudah tinggalkan Yesus sebagai Tuhan. Saya sudah mengatakan begitu kepada jemaat. Tanpa iman, buktikan bahwa Tuhan besar dari setiap masalah kalau kehidupan saudara. Ada di sini yang sampai hari ini masih masalahnya belum selesai. Tulian bapak saya saudara, walaupun sampai hari ini terseok-seok dengan penyakitnya, tapi sampai hari ini saya bersyukur. Bapak saya selalu masih punya iman. Dia bilang, saya akan melihat satu persatu jemaat ini. Tapi saya masih punya iman. Saya bilang sama diri saya, sama seperti dia bermimpi. Dulu ada 2 gereja yang dia lihat. Demikian saya mau punya iman. Dia akan melihat apa yang dia tanam di gereja ini. Ini Ibu Regar masih menjadi saksi hidup. Saudara, kita ada saat ini itu karena taburan air mata beliau. Ibu Regar masih ada di sini sebagai jemaat pertama. Waktu dibuka pelayanan ini saudara, celurit dan parah itu menjadi ancaman besar di daerah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, orang tua saya bisa lalui itu semua. Dan hari ini ada kemuliaan yang dia lihat saudara, dari air mata pelayanan yang dia jatuhkan setiap kali berdoa. Maksud saya saudara, yakini saja di dalam penderitaan hidupnya Tuhan akan siapkan kemuliaan. Satu lagi saudara, ayat yang terakhir dari ayat yang 18. Baca ayat 18. Tadi si Eci banyak sekarang yang laki-laki lah. Saya tahu si Eci karena saya setiap saya lihat pasti selalu di pinggir dia saudara. Yang lain dulu, yang lain. Ayat 18, Matius 2 ayat 18. Yang terakhir, Matius 2 ayat 18. Bisa satu orang? Ayat 18, ayat yang terakhir. Yang terakhir. Bisa Bapak Ibu ada? Tidak ada? Berapa banyak orang yang bawa Alkitab tapi satu pun tidak ada? Beri. Bawa Alkitab, bawa istrinya saja. Bawa Alkitab. Ya. Matius 2 ayat 18. Berdiri. Ini marga yang bulat.
Nggak boleh saudara lagi taksir anak istrinya setelahnya. Rahel menangisi anak-anaknya karena mereka dia tidak mau dihibur karena anak-anaknya nggak ada lagi. Saya berpikir begini, kenapa gambaran penderitaan itu seperti Rahel? Ada di sini yang namanya Rahel. Begitu mengharukan, begitu sedihnya, begitu duka citanya, begitu bebannya berat sekali yang terjadi sampai digambarkan Rahel sangat bersedih. Saya coba cari di Alkitab, kenapa Rahel gambarannya? Ternyata Rahel adalah orang yang begitu menderita dalam hidupnya sampai masa tuanya baru dia melahirkan dua anak. Yang pertama anaknya namanya Yudas dan yang kedua namanya Benyamin. Nggak ada yang komplain sama saya. Pokoknya betul aja lah yang dibilang Pak Pendeta itu. Mau Yudas kayak siapa berdua? Katanya yang penting cepat-cepat korbannya selesai. Di masa tua Rahel dia memperoleh dua anak dari pergumulan hidupnya. Yang pertama Yusuf dan yang kedua Benyamin. Tapi apa gambarannya dalam penderitaannya? Apakah waktu itu memang dijelaskan anaknya semua tidak ada muka? Tapi ini menggambarkan bahwa penderitaannya itu akan berending ada kemuliaan yang besar. Apa kemuliaannya? Saudara lihat, waktu Rahel melahirkan Yusuf, siapa yang memelihara 12 anak Yakub? Cuma Yusuf. Tak ada yang lain. 7 tahun kelaparan yang pelihara anak Yakub adalah Yusuf. Bukankah ini menjadi satu kebanggaan buat Rahel walaupun dia sudah meninggal? Maksud saya saudara, apa saudara? Setialah di dalam penderitaan. Semalam kan sudah diperkatakan sama Pak Sinan, setia kepada Tuhan. Tapi saya mengatakan kepada saudara, bukan cuma saudara setia kepada Tuhan, tapi setialah saudara di dalam penderitaan itu. Karena saat kau setia, endingnya pasti jelas sama seperti Rahel. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan. Sekalipun Rahel tidak melihat. Ini kan bicara keturunan. Ini kan bicara generasi. Ini kan bicara bahwa Tuhan akan terus memberkati orang-orang yang setia dalam perkara-perkara kecil dalam hidup mereka. Jadi yang ketiga adalah setia di dalam penderitaan. Itu penting supaya engkau tidak tinggalkan Tuhan. Saudara, kita dulu punya pengajian begitu luar biasa menurut saya. Begitu excited, bersemangat sekali. Tapi hanya karena pasangan hidup tinggalkan Tuhan. Kita bisa angkat tangan berkata, Tuhan kau baik. Kita bisa berkata, bisa angkat tangan saudara, Tuhan engkau luar biasa. Tapi ketika penderitaan itu datang, engkau tinggalkan Tuhan. Ketika penderitaan itu datang saudaraku, engkau semakin hari semakin jauh kendor semangat hidup. Di mana kesetiaan saudara? Kesetiaan itu menunjukkan identitas rohani saudara. Kalau rohani kuat, maka kesetiaanmu akan semakin jelas. Jadi yang ketiga, setialah di dalam penderitaan. Amin saudara. Mungkin 2020 kau tak menderita, 2021 nanti sudah tidak menderita, 2022 kau tetap menderita. Saya katakan sampai dia menyatakan kemuliaannya, setia dan sabar, maka Tuhan akan menyatakan sesuatu buat saudara. Mari sama-sama kita berdiri.